Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil Recording in mursalin progress. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan siang hari ini untuk waktu Yogyakarta dan sekitarnya, pagi untuk teman-teman yang tinggal di Eropa. Kita dipertemukan oleh Allah dalam kajian online yang akan membahas tentang bagaimana yang harus dilakukan oleh seorang wanita agar dia bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Pertama yang perlu kita pahami bahwa Allah Subhanahu wa taala membedakan antara laki dan perempuan. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an, "Walaysa dzakaru kal untha." Lelaki tidak sama sebagaimana perempuan. Sehingga bagian dari prinsip yang perlu kita kedepankan adalah membedakan yang beda, menyamakan yang sama. Apa yang dibedakan oleh Allah, maka tentu saja hakikatnya berbeda. Dan apa yang disamakan oleh Allah, itu adalah sesuatu yang sama. Baik, posisi laki dan perempuan, di sana ada bagian yang sama, karena mereka sama-sama hamba Allah, mereka sama-sama manusia, dan di sana ada bagian yang berbeda. Dilihat dari status kita sebagai hamba Allah, Allah mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Dan laki maupun wanita, kedua-duanya adalah al-insan, kedua-duanya adalah manusia. Sehingga ketika Allah sebut, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku, berarti saya sebagai seorang lelaki yang lain, dan ibu-ibu sebagai wanita punya tugas yang sama, yaitu sama-sama berkewajiban untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dilihat dari rincian hukum yang berlaku, ada yang berbeda antara lelaki dan perempuan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walaysa dzakaru kal untha." Dan lelaki tidak sama dengan wanita. Sehingga ada bagian yang disamakan dan ada bagian yang dibedakan. Tayyib. Selanjutnya berkaitan dengan Lailatul Qadar. Kita tahu bahwa Lailatul Qadar termasuk di antara anugerah yang besar yang Allah berikan kepada para hambanya. Dan semua punya hak yang sama. Sehingga untuk mendapatkan Lailatul Qadar, lelaki punya hak, wanita juga punya hak. Lelaki punya kesempatan, wanita juga punya kesempatan. Dalam posisi ini, lelaki dan perempuan sama. Kemudian Lailatul Qadar bisa didapatkan oleh seluruh hamba di semua muka bumi ini. Mereka punya peluang yang sama. Sehingga sebagaimana orang Indonesia punya peluang dapat Lailatul Qadar, yang berada di tanah suci punya peluang dapat Lailatul Qadar, demikian pula yang berada di Eropa dan daerah sekitarnya punya peluang dapat Lailatul Qadar. Kita punya peluang yang sama. Kemudian kenapa disebut sebagai Lailatul Qadar? Kita akan bahas terlebih dahulu bagian ini. Pertama kita akan menjelaskan tentang mengapa malam ini disebut sebagai Lailatul Qadar. Bapak Ibu yang kami hormati, Lailatul Qadar terdiri dari dua kata, yaitu kata Lailah dan kata Al-Qadar. Lailah artinya malam. Al-Qadar, nanti insya Allah ada penjelasan lanjutan. Karena itu dalam menyebutnya, mohon untuk tidak disebut malam Lailatul Qadar. Kenapa Pak? Ini malam, ini malam.
Jadinya malam-malam qadar. Ini penyebutan yang double. Yang benar gimana? Sebut saja Lailatul Qadar atau malam qadar. Sehingga ini pilih salah satu. Anda bisa menyebut Lailatul Qadar, Anda juga bisa menyebut malam qadar. Baik. Kemudian untuk kata Al-Qadar. Untuk kata Al-Qadar ada dua cara baca. Bisa dibaca Al-Qadar dengan dal di fathah. Kalau dibaca Al-Qadar, maka maknanya adalah takdir. Maknanya adalah takdir. Dan kata Al-Qadar dengan arti takdir, sebagaimana dalam hadis Nabi SAW ketika beliau menjelaskan tentang rukun iman. Pada saat beliau ditanya oleh Jibril, akhbirni anil iman, jelaskan kepadaku apa itu iman. Lalu Nabi SAW mengatakan antu'mina billahi wa malaikati. Di bagian akhir beliau mengatakan wa tu'mina bil qadari, dan kau beriman kepada al-qadar khairihi wa syarri, yang baik maupun yang buruk. Kau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Kemudian kata takdir dalam bahasa Arab bisa bermakna menetapkan. Bisa bermakna menetapkan. Bisa juga bermakna menyempitkan. Bisa bermakna menyempitkan. Sehingga takdir bisa artinya sempit. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Walladzi yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir." Allah berikan ungkapan menyempitkan rizki dengan kalimat Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah. Banyak sekali di sini. Kita ambil contoh misalnya yang paling gampang ada di surat Al-Isra. Allah Ta'ala berfirman, Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Sesungguhnya Rabbmu yabsutur rizqa, melapangkan rizki, liman yasha'u, bagi siapa yang dia kehendaki, wa yaqdiru, dan dia menyempitkan rizki bagi siapa yang dikehendaki. Sehingga kata Al-Qadar bisa artinya menetapkan, bisa artinya menyempitkan. Ini contohnya Anda bisa lihat di surat Al-Isra ayat 30. Baik. Sehingga berdasarkan hal ini, maka Lailatul Qadar bisa artinya adalah malam takdir. Ketetapan dalam arti takdir. Malam takdir, yaitu malam Allah tetapkan seluruh takdir. Sebagaimana yang Allah tegaskan di surat Ad-Dukhan, ayat yang keempat. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, inna kunna mundirin fiha yufraku. Allah mengatakan fiha yufraku kullu amrin hakim. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam yang diberkahi. Inna kunna mundirin. Sesungguhnya kami memberikan peringatan. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Di malam itu ditetapkan seluruh takdir Dat yang maha bijaksana. Sehingga ketika Lailatul Qadar, Allah tetapkan takdir. Dalilnya ada di surat Ad-Dukhan ayat yang ketiga dan keempat. Baik. Maka Lailatul Qadar disebut sebagai Lailatul Qadar karena di malam itu Allah menetapkan takdir. Lailatul Qadar disebut Lailatul Qadar karena di malam itu sempit. Kenapa sempit? Malam penuh malaikat. Karena di malam itu para malaikat turun sehingga bumi, langit bumi menjadi sempit. Sebab para malaikat turun. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha.
pada malam itu para malaikat dan roh turun, sehingga suasana langit dunia itu menjadi sempit. Bisa juga kata al-qadar di sini dibaca dengan dalnya disukun, dibaca dengan al-qadru, dalnya disukun, sehingga bacanya Lailatul Qadri. Kalau dalnya disukun, maka artinya adalah kemuliaan. Dan ini yang kita jumpai dalam firman Allah di surat Al-Qadar, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Cara bacanya adalah dalnya disukun. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam Al-Qadr, yaitu malam kemuliaan. Kita lihat di sini dalnya disukun. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Tahukah kamu apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Dan malam itu disebut sebagai malam yang mulia karena amalan di malam itu, amalan di malam itu lebih baik daripada 1000 bulan, sebagaimana yang ditegaskan di surat Al-Qadar. Bisa juga kenapa malam itu disebut sebagai malam kemuliaan, karena malam itu para malaikat turun. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Tayyib. Selanjutnya, berkaitan dengan keutamaan Lailatul Qadar. Tidak kita sangsikan bahwasanya Lailatul Qadar memiliki keutamaan yang sangat besar. Sampai Nabi SAW mengatakan, "Faman khurima khairaha faqad khurim." Barang siapa yang tidak diberi kesempatan untuk mendapatkan kebaikan di malam itu, berarti dia betul-betul tidak dikasih kesempatan untuk berbuat baik sama sekali. Saking besarnya nilai kemuliaan di malam itu. Dan Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, beliau mengatakan, "Man qama lailatal qadri, man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang melakukan qiyam ketika Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampuni untuknya dosa-dosanya yang telah lewat. Baik. Dan ini menunjukkan keutamaan yang besar untuk mereka yang mendapatkan Lailatul Qadar. Selanjutnya, kita akan lihat bagaimana definisi mendapatkan Lailatul Qadar. Apa sih definisi orang disebut mendapatkan Lailatul Qadar itu? Karena banyak orang punya anggapan bahwa dapat Lailatul Qadar itu susah. Kayaknya mustahil kita dapat. Akhirnya dengan adanya anggapan semacam ini, membuat banyak orang jadi malas untuk beribadah. Buat apa? Percuma, nggak bakalan dapat. Toh biasa-biasa saja suasananya. Maksudnya biasa saja. Saya perhatikan nggak ada perubahan pada diri saya. Maksud lo gimana? Ketika saya malam itu juga nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa gimana? Ya nggak dibukakan tabir gaib. Jadi dalam anggapan sebagian orang, dapat Lailatul Qadar itu ketika orang punya kasyaf. Ya.
ada sebagian pemahaman, saya tegaskan pemahaman salah, bahwa dapat Lailatul Qadar jika bisa kasyaf. Kasyaf itu dibuka tabir gaib. Dibuka tabir gaib. Misalnya dia melihat langit terbelah misalnya. Langit terbelah itu suasananya kayak gimana? Atau dia melihat seperti ada tulisan Allah di awan. Atau dia melihat misalnya pohon sujud. Atau dia melihat keajaiban yang lain, ada cahaya yang keluar dari sudut ruangan dia. Atau tiba-tiba dia mencium bau semerbak harum sekali yang tidak pernah dia cium sebelumnya. Atau misalnya dia melihat kejadian-kejadian luar biasa yang lainnya. Itu semuanya nggak benar. Bukan syarat dapat Lailatul Qadar harus melihat seperti ini. Kok bisa, Pak? Baik, coba kita lihat keterangan yang disampaikan oleh seorang ulama tabi'in, Sa'id Ibnul Musayyib. Dalam keterangan yang disampaikan oleh Sa'id Ibnul Musayyib rahimahullah, ulama tabi'in, beliau pernah mengatakan, "Man syahidal maghribi wal isya fi jama'atin faqad akhadha bihadhihi min lailatul qadar." Ini mohon maaf nggak bisa kami besarkan ya. Kata Sa'id Ibnul Musayyib, yang beliau bergelar Sayyidut Tabi'in, pemimpin bagi para tabi'in. Kata beliau, "Man syahidal maghriba wal isya," barang siapa yang bisa menjumpai, barang siapa yang hadir ketika sholat jamaah maghrib dan isya fi jama'atin secara berjamaah, faqad akhadha bihadhihi min lailatul qadar, maka dia telah mendapatkan jatahnya ketika Lailatul Qadar. Maksudnya gimana? Andaikan ada orang muslim yang paling malas tapi dia masih melakukan kewajiban di malam itu, bentuknya adalah dia hadir sholat jamaah maghrib dan isya di malam itu, maka dia sudah disebut dapat Lailatul Qadar berupa amalan maghrib dan isya secara berjamaah. Yang itu lebih baik daripada sholat maghrib dan isya selama 1000 bulan tanpa Lailatul Qadar. Demikianlah yang dipahami oleh para ulama berkaitan dengan makna mendapatkan Lailatul Qadar. Sehingga definisi mendapatkan Lailatul Qadar bukan dapat Lailatul Qadar dengan cara bisa terbuka tabir gaib, kasyaf. Namun definisi dapat Lailatul Qadar adalah semua yang beribadah di malam itu, maka ibadahnya lebih baik daripada 1000 bulan. Maka ibadah itu lebih baik daripada 1000 bulan untuk ibadah yang sama di waktu yang lain tanpa Lailatul Qadar. Baik. Semua yang beribadah di malam itu, maka ibadahnya lebih baik daripada 1000 bulan untuk ibadah yang sama. Misalnya hadir sholat jamaah maghrib dan isya, maka kehadiran dia ketika sholat jamaah maghrib dan isya di Lailatul Qadar lebih baik daripada kehadiran dia selama 1000 bulan untuk ibadah yang sama di selain Lailatul Qadar. Ya, misalnya orang hanya sedekah 1000 rupiah di malam itu, maka sedekah dia 1000 rupiah di malam itu lebih baik daripada 1000 rupiah yang dia sedekahkan di malam-malam yang lain yang tidak ada Lailatul Qadar. Demikianlah keistimewaan
Lailatul Qadar. Dan definisi orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Saya baru saja dapat berita ya, ketika buka HP kan kadang kemudian cenul nongol berita. Berita misalnya rahasia Imam Fulan yang selalu mendapatkan Lailatul Qadar katanya sejak balik ya. Dan itu tokoh sufi. Sehingga kemudian saya kepo apa yang dimaksud di berita ini. Kemudian saya coba lihat. Dia menjelaskan bagaimana rahasia tokoh sufi ini bisa mendapatkan Lailatul Qadar tiap malam. Padahal itu hampir mustahil bisa didapatkan. Nah, itu contoh pemahaman yang keliru tadi ya. Bahwa dapat Lailatul Qadar itu konotasinya adalah dia bisa kasyaf. Melihat kejadian-kejadian gaib, kejadian-kejadian aneh yang tidak bisa disaksikan oleh orang lain. Berkaitan dengan munculnya cahaya. Pernah satu ketika Abdul Qadir Al-Jailani sedang qiyamul lail. Tiba-tiba muncul cahaya di salah satu sudut ruangannya. Dulu kan tidak ada lampu ya. Kemudian cahaya ini terang, lalu dia bicara. Wahai Abdul Qadir, kamu sudah mencapai tingkatan tertentu. Oleh karena itu, kau sudah tidak lagi berkewajiban untuk melaksanakan ibadah. Karena kau sudah mencapai tingkatan ini. Maka ketika mendengar itu, cahaya tadi dimarahi sama Abdul Qadir. Apakah betul sampai diludahi atau tidak? Ya. Lalu diperintahkan oleh Abdul Qadir, ikhsa, pergi dari sini. Kamu adalah orang yang terhina. Kamu adalah makhluk yang terhina. Karena tidak mungkin saya menjadi orang yang bebas dari kewajiban. Tidak mungkin. Mustahil. Sudah boleh nggak sholat, boleh nggak puasa, boleh tidak ini, boleh tidak ini. Akhirnya cahaya tadi langsung redup, hilang. Kemudian muncul suara. Wahai Abdul Qadir, kau telah diselamatkan oleh ilmumu. Padahal aku menyesatkan sekian ahli ibadah dengan cara seperti ini. Sehingga pantas saja ada banyak orang yang dia tidak berilmu, gak ngerti tentang akidah yang lurus, tapi dia rajin ibadah, tiba-tiba digoda oleh setan seperti itu. Akhirnya dia percaya, kemudian setelah itu dia tinggalkan ibadah. Dan contoh dalam hal ini banyak sekali. Sampai pada titik kondisi ketika Ramadan dia gak puasa. Bahkan ada yang lebih parah lagi, ketika dia berbuat maksiat, hukumnya boleh. Karena dianggap dia sudah melewati batas syariat, sehingga dia boleh untuk melanggarnya. Dan ini keyakinan menyimpang yang dimiliki oleh sebagian kelompok sufi. Mana mungkin ada orang yang dia bebas dari syariat. Kita hamba Allah, dan kita jadi hamba Allah sampai mati. Dan nanti akan menghadap Allah untuk mempertanggungjawabkan amal. Maka saat seorang hamba tiba-tiba diberi hak khusus boleh untuk tidak beramal, nah itu mustahil. Makanya Abdul Qadir Al-Jailani menolak dengan keras pemahaman semacam ini. Bahkan ketika digoda seperti itu, beliau bisa selamat dari godaannya. Masya Allah. Baik, oleh karena itu jangan berharap ya, ketika kita ingin ketemu Lailatul Qadar dalam bayangan kita akan berjumpa dengan cahaya yang terang, kita akan ketemu dengan apalagi Al-Kasyaf ya, tersingkapnya tabir-tabir gaib. Jangan berharap demikian. Karena itu sumber penyimpangan sufi, sehingga membuat orang jadi nggak mau ibadah. Ya, ada di antara mereka yang kadang ke diskotik dan disuguhi khamr, ditemani para wanita-wanita yang buka aurat, tapi pakaiannya pakaian mungkin pakai sarung, mungkin pakai apa, pakai peci. Kata dia, ini kan berdakwah, ngajak mereka untuk sholat. Nah, daripada mereka tenggelam kondisi seperti ini nggak sholat, cuma habis sholat balik kayak gitu lagi. Yang sebenarnya nggak ada perubahan.
Dan itu pun dia sholat hanya karena saat diperintah. Saat ada orang ini, mungkin dia sambil bagi-bagi sesuatu. Tayyib. Kita lanjutkan. Kembali kepada tadi, bahwa definisi mendapatkan Lailatul Qadar bahwa adalah semua yang beribadah di malam itu pasti mendapatkannya. Ini sebagaimana keterangan Sa'id Ibn Musayyib. Seperti keterangan ulama tabi'in yang bernama Sa'id bin Musayyib. Baik. Selanjutnya kita akan membahas tentang kapan Lailatul Qadar. Kapan Lailatul Qadar? Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu bisa terjadi dalam satu malam di rentang sepanjang tahun. Sehingga Lailatul Qadar bisa terjadi di bulan Muharram, di bulan Safar, di bulan Rabiul Awal, di bulan Rabiul Tsani, dan bulan-bulan yang lainnya. Bisa muncul di bulan Rajab, Sya'ban, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan bulan-bulan yang lain. Sebagaimana bisa muncul di bulan Ramadan. Ini pendapat yang pertama. Dan pendapat ini diisyaratkan dari keterangan Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ketika beliau ditanya tentang bagaimana caranya orang bisa mendapatkan Lailatul Qadar, kata beliau, "May yakumil haula yusibha." Siapa yang bangun di sepanjang malam dalam waktu 1 tahun, pasti dia dapat. Karena Lailatul Qadar salah satu di antara malam itu. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, bahwa Lailatul Qadar bisa terjadi di sepanjang Ramadan. Bisa di awal, di tengah, di akhir. Pendapat yang ketiga, Lailatul Qadar hanya ada di bagian akhir bulan Ramadan. Baik, jadi ada 3 pendapat ya. Yang pertama, apa tadi? Di sepanjang tahun. Di salah satu malam. Di salah satu malam sepanjang tahun. Pendapat yang kedua, bahwa Lailatul Qadar terjadi di salah satu malam bulan Ramadan. Hanya ada di bulan Ramadan, di bulan lain nggak ada. Yang ketiga, Lailatul Qadar hanya terjadi di satu malam di 10 terakhir Ramadan. Dan kesimpulan yang lebih tepat begini. Malam ganjil 10 malam terakhir kemudian malam Ramadan. Kesimpulannya kayak gini. Bahwa turunnya Lailatul Qadar di malam ganjil 10 terakhir peluangnya lebih besar daripada di selain malam ganjil di 10 terakhir. Dan peluang ini lebih besar daripada di semua malam Ramadan. Sehingga Lailatul Qadar bisa muncul di tanggal 19 Ramadan, di tanggal 17 Ramadan. Berarti dia tidak harus di bagian akhir. Namun di 10 malam terakhir peluangnya lebih besar. Di malam-malam ganjil 10 malam terakhir peluangnya lebih besar lagi. Itu artinya Lailatul Qadar adalah rahasia Allah. Baik. Sehingga jadikan Lailatul Qadar sebagai hal yang rahasia, serahkan kepada ilmu Allah, sulit untuk ditebak, dan orang hanya disyariatkan memperbanyak ibadah di sepanjang malam itu. Jadi Lailatul Qadar
adalah rahasia Allah. Biarkan sebagai rahasia Allah. Selanjutnya, bagaimana cara mendapatkannya? Kalau tadi definisi orang yang mendapatkan. Bagaimana agar sukses saat Lailatul Qadar? Baik. Pada prinsipnya adalah beribadah setiap malam. Intinya ini. Beribadah setiap malam. Nah, ada ibadah yang gak putus. Terutama di 10 terakhir ya. Ibadah setiap malam terutama di 10 terakhir. Nah, Nabi SAW ketika 10 terakhir Ramadan, kata Aisyah, syadda mi'zarahu. Rasulullah SAW, idza dakhala al-ashr al-awakhir min Ramadan, syadda mi'zarahu. Nabi SAW kalau sudah masuk 10 terakhir Ramadan, beliau kencangkan sarungnya, yang mengisyaratkan beliau semakin rajin beribadah. Karena peluang untuk mendapatkan Lailatul Qadar di malam ini paling besar. Baik. Lalu ada ibadah yang tidak pernah putus. Ibadah yang tidak putus. Itulah i'tikaf. Selama orangnya bertahan di masjid. Selama orangnya bertahan di masjid. Orang yang iktikaf, selama dia bertahan di masjid, walaupun dia tidur, walaupun dia makan, walaupun dia tidak sedang sholat, tidak baca Quran, tapi selama dia bertahan di masjid, bagi yang iktikaf, maka amal iktikafnya nggak putus. Itu keistimewaan iktikaf. Sehingga orang kalau misalnya iktikaf dari mulai malam ya, habis tarawih jam 10, lalu nanti pulang balik dari masjid jam 4 misalnya, subuh jam setengah 5, maka dari jam 10 sampai jam 4 dia tidak putus pahala itikafnya. Walaupun dari jam 10 sampai jam 4 kan tidak mungkin dia sholat terus. Dia tidur misalnya, dia baca Quran sampai jam 11, setengah 12, kemudian dia tidur. Setelah itu dia bangun jam 2, dia sholat sampai jam 3 atau setengah 4. Lalu dia tidur sebentar, kemudian dia makan sahur, lalu subuh misalnya. Maka selama rentang dia berada di masjid yang tidak keluar, itikafnya nggak putus, walaupun dia tidur. Demikianlah mereka yang beribadah selama itikaf. Nah, apakah wanita boleh itikaf? Sekarang kita lihat tentang wanita. Pertama, wanita bisa i'tikaf. Wanita boleh i'tikaf. Namun tentu saja tidak boleh safar tanpa mahram. Ya. Selama dia tidak haid. Karena haid tidak boleh i'tikaf. Dan i'tikafnya wanita ini sebagaimana yang pernah disebutkan dalam hadis yang sahih dari Aisyah radhiyallahu anha, hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bercerita, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful ashral awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah. Bahwa Rasulullah SAW i'tikaf di 10 malam terakhir bulan Ramadan sampai Allah wafatkan beliau. Thumma i'takafa azwajuhu min ba'di. Kemudian para istri beliau beriktikaf min ba'dihi, setelah wafatnya beliau. Sehingga ummahatul mukminin iktikaf.
Maka bolehkah wanita i'tikaf? Wanita boleh i'tikaf. Dalilnya adalah para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam i'tikaf pasca wafatnya Nabi. Ya, sebagaimana yang kita baca tadi dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Baik. Selanjutnya, di mana wanita harus i'tikaf? Pada prinsipnya wanita harus i'tikaf di masjid sebagaimana hukum i'tikaf secara umum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa antum 'akifuna fil masajid." Dan kalian i'tikaf di masjid. Sehingga i'tikaf itu dilakukan di masjid. Nih. Di sini wanita i'tikaf di masjid. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah. Ayat berapa ya? Masih tentang masalah puasa. Coba kita lihat. Di Al-Baqarah ayat 186 kalau nggak salah. Coba 187. 187. Allah Ta'ala berfirman, "Wala tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid. Tilka hududullahi fala taqrabuha. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun." Allah menyebutkan wala tubashiruhunna. Janganlah kalian melakukan hubungan badan dengan istri kalian. Wa antum 'akifuna fil masajid. Ketika kalian sedang i'tikaf di masjid. Sehingga lelaki i'tikaf, kemudian malam harinya dia pulang misalnya, terus dia hubungan badan dengan istrinya, maka batal i'tikafnya. Tapi kalau misalnya ada orang i'tikaf di masjid, lalu dia pengen buang hajat, di masjid nggak ada toilet, terus dia pulang buang hajat, terus dia balik, i'tikafnya sah dan tidak putus, walaupun dia tadi ke toilet, karena ada hajat manusia yang harus dia tunaikan. Maka berdasarkan hal ini di surat Al-Baqarah ayat 187 menunjukkan bahwasanya i'tikaf harus di masjid. Muncul pertanyaan, bolehkah i'tikaf di musola rumah? Bolehkah i'tikaf di musola rumah? Coba kita baca keterangan berikut ini, barangkali ada pelajaran yang bisa kita ambil. Baik. I'tikaful mar'ah fi baitiha. Penjelasan tentang i'tikafnya wanita di rumahnya. Dhahaba jumhurul ulama, mayoritas ulama dan pendapat Imam Syafi'i dalam qaul jadid, pendapat baru beliau, ila annaha mithlur rajul, bahwa hukum i'tikaf, aturan i'tikaf bagi wanita sama sebagaimana lelaki. La yasihu i'tikafuha illa fil masjid. Tidak sah orang i'tikaf, wanita i'tikaf kecuali di masjid. Berdasarkan firman Allah Al-Baqarah 187. Wala tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid. Wa dhahabal Hanafiyah. Sedangkan menurut pendapat Hanafiyah, wasyafi'i fil qadim, dan pendapat Imam Syafi'i fil qadim, dalam pendapat lama beliau sebelum beliau hijrah pindah ke Mesir, ila annal mar'ata yasihhu i'tikafuha fi masjidi baitiha wa huwa al-mawdi'u alladhi ja'alathu lis-shalah fi baitiha, bahwa wanita sah untuk i'tikaf di masjid rumahnya, yaitu tempat yang dia gunakan untuk sholat di rumahnya. Lianna mawdi'al i'tikafi fi haqqiha huwal mawdi'ul ladzi takunu sholatuha fihi afdal.
Karena tempat iktikaf bagi wanita adalah tempat di mana ketika dipakai untuk mengerjakan sholat itu lebih afdol, yaitu di dalam rumah. Kama fi haqqi rajul, sebagaimana lelaki karena sholatnya di masjid maka iktikafnya di masjid. Demikian pendapat Hanafiyah dan Imam Syafi'i fil qadim. Dalam kitab Al-Muhadzab, Asy-Syirazi rahimahullah menyebutkan, tidak sah bagi seorang lelaki untuk iktikaf kecuali di masjid. Kemudian beliau menyebutkan surat Al-Baqarah tadi, fadalla ala annahu la yajuzu illa bil masjid, sehingga ini menunjukkan bahwasanya tidak boleh iktikaf kecuali di masjid. Dan tidak sah bagi wanita kecuali di masjid. Karena siapa yang sah iktikafnya di masjid, maka iktikafnya tidak sah fi ghairihi, di tempat yang lain. Karrajul, seperti lelaki. Wal afdal ayyatakifa fil masjid al-jami'. Dan yang paling afdal adalah iktikaf itu dilakukan di masjid jami', yaitu masjid yang dipakai Jumatan. Baik. Coba di sini ada keterangan dalam ensiklopedi fikih. Ikhtalafu fi makan i'tikafil mar'ah. Ulama beda pendapat mengenai posisi i'tikafnya wanita. Jumhur dan Syafi'i dalam mazhab yang baru mengatakan bahwa status lelaki sama seperti wanita, di mana tidak boleh i'tikaf kecuali di masjid. Wa ala hadza, oleh karena itu, fala yasihu i'tikafuha fi masjid baitiha. Tidak sah untuk i'tikaf di masjid rumahnya. Maksudnya masjid rumahnya adalah mushola dalam rumah. Berdasarkan riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau pernah ditanya tentang wanita yang ju'ilat 'alaiha ay nadarat an ta'takifa fi masjid baitiha. Ibnu Abbas pernah ditanya, ada seorang wanita mau i'tikaf di mushola rumahnya. Faqala, kemudian Ibnu Abbas mengatakan, bid'ah wa abghadul a'mali ilallahi al-bid'ah. Oh, itu praktek bid'ah, dan amal yang paling dibenci oleh Allah adalah amal bid'ah. Maka tidak boleh i'tikaf kecuali di masjid yang dipakai untuk salat. Nah, sedangkan masjid rumah, mushola rumah, bukanlah masjid pada hakikatnya, dan secara hukum juga tidak masuk masjid. Maka di mushola rumah orang jual beli boleh nggak? Transaksi online boleh. Fayajuzu tabdiluhu, sehingga boleh bongkar pasang. Sekarang jadi mushola, besok jadi kamar, dibongkar lagi jadi apa lagi. Wa naumul junubi fihi, dan boleh orang junub tidur di situ. Wa kadzalika law jaza la fa'alathu ummahatul mu'minin radhiyallahu anhunna walau marratan tibyanan lil jawaz. Andaikan boleh i'tikaf di mushola rumah, tentu akan dipraktekkan oleh para ummahatul mukminin walaupun hanya sekali, ya, dalam rangka untuk menjelaskan kalau ini boleh. Nah, sementara tidak pernah ada riwayat bahwa ummahatul mukminin praktek seperti itu. Baik. Sehingga kesimpulannya, bolehkah i'tikaf di mushola rumah? Jawabannya adalah jumhur melarang. Bahkan tidak sah sebagai i'tikaf. Kemudian pendapat yang kedua, bolehkah i'tikaf di mushola rumah? Jawaban yang kedua adalah boleh. Dan ini pendapat Hanafiyah dan Syafi'i dalam qaul qadim, pendapat lama beliau. Qaul qadim artinya pendapat lama. Baik, semoga bisa dipahami ya. Selanjutnya, bagaimana dengan wanita haid?
apa yang bisa dia dapatkan saat Lailatul Qadar. Pertama yang perlu kita pahami, bahwa haid itu ketetapan Allah. Ketetapan Allah. Sehingga sikap yang tepat untuk dilakukan adalah ridho. Oleh karena itu, ridho ketika mengalami haid, seorang wanita ridho ketika mengalami haid, itu salah satu di antara amal hati. Karena itulah Nabi SAW ketika menenangkan Aisyah radhiyallahu anha yang sedang mengalami haid pada waktu haji, Rasulullah SAW mengatakan kepada Aisyah, "Dzalika syai'un katabahu Allahu ala banati Adam." Aisyah nangis waktu itu. Haji belum sempat tawaf, belum sempat sa'i, tapi tiba-tiba beliau haid ketika sampai di daerah Sarif. Lalu Nabi SAW mengatakan, "Dzalika syai'un katabahu Allahu ala banati Adam." Haid itu adalah sesuatu yang Allah tetapkan bagi seluruh wanita. Ditenangkan. Dan kau ridho seperti ini, insya Allah berpahala. Maka seorang wanita yang dia merasa ridho ketika dia mengalami haid, sehingga dia nggak puasa, insya Allah itu menjadi amal batin. Dan ridho ini amal hati. Nilainya besar tentu saja ya. Baik. Kemudian yang kedua, wanita haid tidak dilarang untuk ibadah. Wanita haid tidak dilarang untuk ibadah, tapi dilarang untuk ibadah tertentu. Tapi dilarang untuk ibadah tertentu. Ya? Sehingga apakah wanita haid masih punya peluang untuk dapat Lailatul Qadar? Masih. Tapi dia nggak boleh melakukan ibadah tertentu. Contohnya sholat, puasa, baca Quran menurut pendapat jumhur. Nah, kita tulis di sini ibadah yang dilarang bagi wanita haid. Satu, sholat. Dua, puasa. Tiga, baca Al-Quran. Walaupun hafalan ya. Ini menurut pendapat jumhur. Ya, meskipun ada yang berpendapat boleh. Yang keempat, pegang mushaf. Ini menurut pendapat jumhur juga dilarang. Dah? Jadi mungkin di waktu itu dia kehilangan kesempatan sholat qiyamul lail. Dia kehilangan kesempatan baca Quran atau pegang mushaf disebabkan karena haid. Tapi ridho dalam hal ini nilainya positif. Kemudian ibadah yang boleh apa? Ibadah yang boleh bagi wanita haid. Zikir, sedekah, amar ma'ruf nahi mungkar kalau bisa. Dan masih banyak peluang ibadah-ibadah yang lain. Maka seorang wanita dia masih punya peluang untuk mendapatkan Lailatul Qadar dengan dia lakukan beberapa ibadah-ibadah yang tidak dilarang seperti zikir, sedekah dan seterusnya. Wallahu alam, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, ana izin cek audio. Apakah suara ana terdengar dengan jelas, Ustaz? Baik, mohon ditunggu sebentar. Terdengar ya?
Kita lanjutkan, silakan. Ya, ini sudah banyak masuk pertanyaan Ustadz. Izin Ana membacakan pertanyaan. Dan kepada Ummahat, mungkin pertanyaan yang sudah di-drop ke Ana, ada beberapa yang sudah terjawab. Tetapi jika ada yang ingin ditanyakan lagi, bisa menggunakan fitur raise hand. Izin membacakan pertanyaan pertama Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, izin bertanya, apa dalilnya doa di malam Lailatul Qadar dapat mengubah takdir setahun ke depan? Dan dalilnya juga dianjurkan, apakah ada dalilnya juga dianjurkan berpenampilan terbaik saat menghidupkan malam dengan amal soleh di malam Lailatul Qadar di 10 malam terakhir? Mohon nasihatnya. Baik. Apa dalilnya bahwa berdoa ketika Lailatul Qadar bisa mengubah takdir setahun? Kalau kalimatnya bisa mengubah takdir, ini sebenarnya makna umum dari sabda Nabi SAW. La yaruddul qadar illa doa. Tidak ada yang bisa mengubah takdir kecuali doa. Sehingga doa secara umum dikatakan oleh Nabi SAW bisa mengubah takdir. Dan makna doa bisa mengubah takdir ada beberapa versi tafsir yang disampaikan oleh para ulama. Salah satunya mereka menyebut bahwa doa bisa mengubah takdir, maksudnya adalah takdir yang bukan takdir lauhul mahfud. Karena takdir itu kan bertingkat ya. Ada takdir ketika di rahim, saat kita berada di janin, berada di rahim ibu, kita ditetapkan takdir oleh malaikat yang diperintahkan oleh Allah. Ada takdir tahunan, yaitu takdir ketika Lailatul Qadar, dan takdir-takdir yang lain. Tapi tidak mengubah di lauhul mahfud. Sehingga dalam posisi ini ketika kita berdoa, lalu Allah mengubah kondisi takdir kita. Ditetapkan A, lalu karena dia minta B, dikasih B. Sehingga takdir yang ditetapkan saat kita berada di rahim atau yang ditetapkan saat Lailatul Qadar berubah karena permintaan. Mungkin saja itu terjadi sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Tapi di lauhul mahfud tidak berubah. Di lauhul mahfud tercatat misalnya dia ditakdirkan A, lalu dia minta B dalam doanya, kemudian diubah B. Jadi tidak akan berubah. Dan intinya, kita tidak pernah tahu takdir. Anda berdoa dan mohon kepada Allah untuk kebaikan-kebaikan hidup dunia dan akhirat. Namun kita nggak tahu takdir nanti seperti apa. Sehingga yang bisa kita lakukan adalah berusaha dan mencari yang terbaik untuk mendapatkan kehidupan di akhirat yang terbaik. Wallahu a'lam. Kemudian Anda bertanya tentang apa dalilnya kalau Lailatul Qadar dianjurkan untuk berhias. Ini praktek sebagian ulama tabi'in. Di antara mereka ketika Lailatul Qadar itu mandi. Mereka mandi. Setelah itu mereka pakai wangian, pakai baju yang bagus, terus ke masjid salat. Dan sebenarnya anjuran ini memang tidak ada dalil khusus dari Nabi SAW. Tapi secara umum ketika orang ingin kumpul banyak orang, maka disyariatkan untuk mandi dan pakai parfum. Bagi lelaki ya, kita bicara bagi lelaki, agar nanti suasananya lebih seger, bukan suasana ngantuk ya. Aroma ngantuk itu kan orang yang tidak mandi, kemudian aroma ngantuk disebabkan karena biasanya aroma-aroma bantal ya, lebih kecut, lebih bau. Tapi ketika orang seperti itu, ini aroma ibadah, maka saat Lailatul Qadar disyariatkan untuk membuat aroma ibadah. Wallahu a'lam, kurang lebih seperti itu. Kenapa kita dianjurkan untuk mandi sebelum atau ketika di Lailatul Qadar. Nah. Ya, jazakallahu khairan Ustaz. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Di tempat kami ada sholat malam Lailatul Qadar dalam rangka iktikaf. Nah, seperti diketahui
pernah didengar dari asatis bahwasanya setelah sholat tarawih tidak ada sholat malam. Di masjid dekat kami ada sholat malam jam 2 malam untuk jemaahnya iktikaf. Apakah ini sesuai dengan sunnah? Dan ketika sholat malam itu rukuknya lama sekali, apakah doa Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni dapat diganti dengan Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna? Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakallah khairan. Baik, videonya sempat viral dan saya juga dapat ya tentang itu. Nah, coba kita bahas lebih detail. Mungkin saya mohon izin waktu agak lebih panjang untuk menjelaskan ini. Jadi istilah yang diberikan oleh para ulama, sholat malam setelah taraweh itu mereka sebut dengan at-ta'qib. Mereka sebut dengan istilah at-ta'qib. At-ta'qibut tarawih bi qiyamil lail. Melakukan sholat qiyamul lail setelah tarawih. Sekarang kita akan lihat apa hukum at-ta'qib. Nah, kita lihat di sini. Qala Ibnu Qudamah. Kata Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni. Fa'ammat ta'qib, adapun ta'qib, wa huwa ayyusalliya ba'da tarawih nafilatan ukhra jama'atan, yaitu melaksanakan sholat setelah tarawih, sholat sunnah yang lain secara berjamaah, au yusalli tarawih fi jama'atin ukhra, atau orang melaksanakan sholat tarawih di jamaah yang lain. Misalnya dia sholat tarawih di masjid A, selesai, dia pindah ke masjid B. Fa'an Ahmad, maka dalam riwayat dari Imam Ahmad, annahu la ba'sa bihi. Keterangan beliau, tidak menjadi masalah. Li'anna Anas bin Malikin qala, karena Anas bin Malik mengatakan, ma yarji'un illa li khairin yarjunahu au li syarrin yahdharuna. Tidaklah mereka kembali ke masjid untuk qiyamul lail pasca tarawih selain karena untuk mendapatkan kebaikan yang mereka harapkan atau menghindari keburukan yang mereka takutkan. Wa kana la yara bihi ba'san, dan Anas menganggap itu bukan hal yang masalah. Hukumnya tidak masalah, hukumnya boleh. Wa naqala Muhammad wa nukila atau naqala Muhammad Ibnul Hakam anhu, dan ada nukilan dari Muhammad Ibnul Hakam al-karaha. Afwan, saya ulang. Wa naqala Muhammad Ibnul Hakam anhu al-karaha. Dan Muhammad Ibnul Hakam menukil dari Imam Ahmad bahwa hukumnya makruh. Illa annahu qaulun qadim, hanya saja itu pendapat lama beliau. Menurut keterangan Muhammad Ibnul Hakam dari Imam Ahmad. Wal amalu ala ma rawahul jamaah, sedangkan yang dijadikan acuan dalam beramal adalah apa yang diriwayatkan oleh al-jamaah, yaitu sekelompok ulama mazhab Hambali. Wa qala Abu Bakar as-salatu ila nisfil lail aw ila akhirih lam tukrah riwayatun wahidah. Kata Abu Bakar, salat sampai tengah malam atau sampai akhir malam hukumnya tidak makruh, dan ini ada satu riwayat dari Imam Ahmad. Intaha, selesai sampai di sini kutipan dari Al-Mughni karya Ibnu Qudamah. Baik. Sekarang kita lihat keterangan lanjutannya. Keterangan berikutnya disampaikan oleh Ibnu Rajab dalam kitab beliau Fathul Bari. Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau punya syarah Sahih Bukhari, judulnya Fathul Bari, sama seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan Fathul Bari Ibnu Rajab lebih dulu daripada Fathul Bari Ibnu Hajar Al-Asqalani, karena Ibnu Rajab lebih awal daripada Ibnu Hajar. Keterangan Ibnu Rajab dalam Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari, yang lebih awal daripada Fathul Bukharinya Ibnu Hajar. Wa ikhtalafat ar-riwayatu an Ahmad fit ta'qib fi Ramadan.
ada perbedaan riwayat dari Imam Ahmad mengenai at-ta'qib fi Ramadan. Mengenai hukum ta'qib, yaitu melaksanakan sholat berjamaah pasca taraweh berjamaah fi Ramadan, ketika bulan Ramadan. Wa huwa ayyaqumu fi jama'atin fil masjid, yaitu orang melaksanakan sholat berjamaah di masjid, thumma yakhrujuna minhu, kemudian mereka keluar, thumma ya'uduna, kemudian balik lagi ilaihi, ke masjid, fayusalluna jama'atan fi akhiril lail, kemudian mereka melaksanakan sholat berjamaah di akhir malam. Wa qala Ats-Tsauri, dan kata Sufyan Ats-Tsauri, at-ta'qibu muhdatsun, ta'qib itu sesuatu yang baru. Wa aktsarul fuqaha ala annahu la yukrahu bihal, dan mayoritas ulama mengatakan itu tidak makruh sama sekali. Wa naqala Ibnu Mansur, dan Ibnu Mansur menukil dari Ishaq bin Rahuya. Ishaq bin Rahuya ulama sezaman dengan Imam Ahmad. Annahu in atammal imama at-tarawih fi awwalil lail. Beliau kasih rincian. Apabila imam salat tarawih di awal malam itu sampai selesai, alias witir, sampai witir, kuriha lahu ayyusalliya bihim fi akhirih jama'atan ukhra. Maka bagi makmum yang ikut salat tarawih bersama imam sampai witir, makruh untuk ikut salat di akhir malam secara berjamaah. 5 ruwiya an Anas, karena diriwayatkan dari Anas dan Sa'id bin Jubair min karahatihi, bahwasanya mereka memakruhkan itu. Wa illam yatimma bihim fi awwalil lail, tapi kalau belum sempurna sehingga di salat awal malam belum witir, kemudian dia sempurnakan ila akhiril lail wa akhara tamamaha, lalu dia tunda witirnya sampai tengah malam atau di akhir malam, lam yukrah, hukumnya tidak makruh. Baik. Demikian nukilan-nukilan yang disampaikan oleh para ulama. Oleh karena itu, wallahu taala alam, dalam hal ini sebenarnya masuk dalam ranah khilaf antara boleh dan makruh. Tidak sampai dikatakan bahwasanya itu dilarang dan tidak boleh dilakukan. Sehingga pendapat yang paling maksimal, mereka yang tidak setuju dengan at-ta'qib adalah memakruhkan. Wallahu a'lam. Demikian keterangan yang disampaikan oleh para ulama yang bisa kita nukilkan. Begitu. Masya Allah, cukup jelas Ustadz. Jazakallah khairan. Pertanyaan berikutnya, ini ada pertanyaan yang bersebelahan. Yang satu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Apakah di malam terakhir 10 Ramadan ini kami akhwat lebih baik ke iktikaf di masjid bersama mahram? Dan yang pertanyaan berikutnya, Ustadz, suami ana WNA belum paham tentang iktikaf dengan keterbatasan situasi dan kondisi beliau. Tapi ana diizinkan oleh suami iktikaf. Apakah ana berdosa sebagai akhwat iktikaf tanpa mahram di masjid? Tujuannya ingin agar ibadah lebih khusyuk. Baik. Jika Anda iktikaf di masjid yang bisa dijangkau tanpa safar, tidak ada syarat mahram. Misalnya masjid dekat rumah, intinya tanpa safar. Sebagaimana ummahatul mukminin, pasca wafatnya Nabi SAW, mereka iktikaf dalam hadis yang tadi kita baca. Kita ulang ya, karena tadi mungkin banyak peserta yang belum sempat ikut dari awal. Aisyah radhiyallahu anha bercerita, mana tadi hadisnya? Baik. Hadis riwayat Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi SAW beliau iktikaf di 10 terakhir bulan Ramadan hatta tawaffahullah, sampai Allah mewafatkan beliau.
thumma i'takafa azwajuhu min ba'dihi. Kata Aisyah, kemudian para istri beliau i'tikaf setelah wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu beberapa ummahatul mukminin ada yang nggak punya keluarga di Madinah, atau mungkin bisa kita sebut tanpa mahram. Kalau nggak salah Saudah bintu Zam'ah. Tapi ada juga keluarga Zam'ah yang tinggal di Madinah. Masih ada mahramnya ya. Cuman kalau batasannya adalah tanpa ditemani oleh suami, para ummahatul mukminin pasca wafatnya Nabi SAW mereka i'tikaf di masjid tanpa ditemani oleh suami. Apakah mereka ditemani oleh mahram? Kita tidak tahu. Yang jelas beberapa di antara mereka punya keluarga di Madinah. Seperti Aisyah, ada Abu Bakar, ada saudara-saudara lelakinya, ada keponakannya. Kemudian Ummu Habibah, ada Abu Sufyan. Namun wallahu a'lam apakah Abu Sufyan tinggal di Mekah ataukah di Madinah pasca Fathu Mekah, karena Abu Sufyan masuk Islam setelah Fathu Mekah. Tapi ada Muawiyah, saudaranya Ummu Habibah. Namun yang jelas mereka i'tikaf setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga i'tikaf tanpa dibarengi suami selama tidak safar hukumnya boleh. Kalau safar ya nggak boleh, karena jadinya safar dengan cara yang nggak benar, walaupun tujuannya untuk i'tikaf. Wallahu alam. Jazakallah khairan Ustadz atas pencerahannya. Kami akan kepada yang telah raise hand, Ummu Abdillah. Silahkan memberikan pertanyaan kepada Ustadz sesuai tema. Saya unmute. Baik, terdengar dengan jelas ya suara Ana sebelumnya, Afwan? Alhamdulillah jelas. Baik, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustadz dan tim yang bertugas. Ana ada 2 pertanyaan di sini, insya Allah sesuai dengan tema, boleh ya atau satu saja? Bila boleh satu dulu, Ummu. Oh, baik. Tadi sempat disampaikan oleh Ustadz bahwasanya seorang wanita yang haid itu tidak diperbolehkan untuk melakukan i'tikaf. Bagaimana jika misalnya ada fulana, beliau ini menguatkan pendapat bahwa boleh bagi wanita yang haid untuk masuk ke dalam masjid. Namun karena masalah tersebut dikhilafkan dengan khilaf yang cukup kuat, maka fulana ini memilih pendapat untuk berhati-hati dalam masalah ini dan berusaha untuk keluar dari khilaf sebagaimana nasihat dari para ulama, sehingga Fulanah ini memilih pendapat kalau bisa jangan mendatangi masjid tatkala haid kecuali dalam kondisi mendesak sekali. Maka yang ingin saya tanyakan adalah jika Fulanah ini ingin menemani ibunya yang sedang beriktikaf di masjid, apakah hal tersebut dibolehkan, Ustadz? Dalam hal ini, apakah hal tersebut dapat menjadi salah satu alasan yang kondisi mendesak sehingga membolehkan Fulanah ini untuk melakukan atau menemani ibunya yang sedang beriktikaf di masjid? Itu dulu satu. Baik. Berkaitan dengan wanita yang iktikaf di masjid ya. Orang yang para wanita dengan usia berapapun, selama dia dalam kondisi suci, dia boleh iktikaf. Selanjutnya bagaimana kalau dia mengalami haid? Wanita yang sedang haid atau nifas, dia tidak boleh berdiam di masjid. Dan demikianlah pendapat jumhur ulama. Sebagai konsekuensinya, maka dia tidak boleh iktikaf. Jumhur ini adalah Malikiyah, Syafi'iyah, Hambali. Bahkan wahuqiyal ijma' ala tahrimi muqtiha fil masjid. Ada sebagian yang mengatakan ulama sepakat wanita haid tidak boleh berdiam di masjid. Sebagaimana keterangan yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah. Beliau mengatakan, amma khurujuha minal masjid fala khilafa fihi. Adapun wanita haid, dia harus keluar dari masjid, ini tidak ada perbedaan di sana.
li'anna al-haidha hadathun yamna'u al-lubtha fil masjid fahuwa kal janabah wa akadu minhu. Karena haid adalah hadas besar yang menghalangi seseorang untuk berdiam di masjid, sebagaimana junub, bahkan lebih berat daripada junub karena haid tidak bisa dihilangkan. Baik. Ini keterangan yang disampaikan oleh Ibnu Qudamah. Maka bagi wanita yang i'tikaf lalu dia mengalami haid, dia harus keluar dari masjid, dan kata Ibnu Qudamah la khilafa fihi, tidak ada perbedaan di situ. Namun ada solusi yang bisa dilakukan. Solusi yang bisa dilakukan adalah dia bisa berada di mulhaqul masjid. Mulhaq masjid itu tempat yang masih di sekitar wilayah masjid, tapi bukan bagian dari masjid. Misal ada kamar di masjid misalnya, atau ada tempat di sebelah luar yang itu tidak dipakai untuk sholat, tapi masih di sekitar masjid. Insya Allah dia bisa di situ. Dan kalau itu semuanya nggak ada, Pak, di sini nggak ada, masjidnya minimalis, adanya cuman tempat ibadah, yang lainnya ya bukan masjid. Kalau di masjid-masjid luar negeri barangkali justru lebih banyak tempat-tempat ngumpul, tempat rapat, tempat apa. Nah, nanti bisa minta izin ke takmir, bisa nggak saya istirahat di sini nemenin ibu saya yang sedang i'tikaf di ruang utama. Kalau bisa, alhamdulillah, Anda bisa berada di situ. Sekretariat itu bukan masjid. Nah, kalau di situ boleh. Tapi kalau di ruangan utama yang dipakai untuk sholat, wanita haid tidak boleh. Mentoknya kalau nggak ada, maka silahkan nanti Anda cari penginapan, hotel atau apapun yang tidak jauh dari masjid, sehingga tetap bisa mengawasi ibu di masjid yang sedang i'tikaf tanpa Anda ikut i'tikaf. Wallahu a'lam. Ya. Afwan, untuk pertanyaan kedua Ustadz, untuk wanita yang sedang haid itu amalan yang paling afdol yang dapat dia lakukan itu apa ya Ustadz? Amalan yang paling afdol bagi wanita haid adalah berzikir yang banyak. Dan zikir ini ibadah yang luar biasa, karena zikir itu nggak ada putusnya. Sholat bisa selesai, puasa bisa selesai, haji bisa selesai, tapi zikir nggak ada ujungnya. Ujung zikir adalah kematian. Karena itu wanita haid bisa berzikir walaupun dia nggak bisa sholat, dia nggak bisa baca Quran. Sehingga amalan yang menjadi andalannya adalah banyak berzikir dengan aneka zikir yang ada. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Salawat juga bisa. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, dan zikir-zikir yang lainnya. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan Ustadz. Ada satu pertanyaan Ustadz yang tentang seorang akhwat tidak bisa melaksanakan ibadah iktikaf karena diberi tugas memasak untuk peserta iktikaf di masjid. Apakah Ana bisa mendapat pahala malam Lailatul Qadar? Insya Allah bisa. Pertama, apabila layanan yang Anda berikan ini layanan yang sifatnya sukarela, berarti Anda beramal untuk banyak orang yang sedang ibadah dan melayani orang yang ibadah, insya Allah bernilai pahala. Yang kedua, sambil masak Anda bisa beraktivitas zikir. Kalau baca Quran mungkin berat ya, tapi Anda bisa zikir, mendengarkan kajian, mendengarkan murotal sambil masak. Sehingga aktivitas itu tidak memutus Anda untuk meninggalkan semua ibadah. Peluang itu yang bisa Anda ambil. Dari sinilah Anda bisa tetap beribadah walaupun bertugas masak. Meskipun kita sarankan agar dilakukan secara gantian ya. Kadang Anda yang bertugas, kadang yang lain yang bertugas secara gantian, semua mengambil peran. Anda juga bisa ikut menikmati ibadah pribadi yang ada di dalam masjid. Dan begini ya, kadang orang ketika tidak bisa melakukan itu berharap bisa. Tapi yang sudah bisa kadang tidak maksimal.
Yang udah di dalam masjid, yang dia bisa i'tikaf di dalam masjid, dalam posisi suci, tidak haid, di dalam masjid, malah tidur. Tidur terus. Bisa jadi mereka yang masak dan yang melayani, atau mereka yang sedang haid lalu nggak bisa tidur karena dia zikir. Dengan harapan bisa i'tikaf tapi nggak bisa, lalu dia isi dengan zikir. Pahalanya lebih besar daripada yang bisa, kemudian dia tidur. Nah, justru yang bisa kadang tidak memaksimalkan. Yang nggak bisa berharap bisa. Maka dengan niat yang besar dan tekad yang kuat, insya Allah diberi pahala oleh Allah, walaupun tidak terwujud karena ada halangan. Wallahu a'lam. Tayyib. Kalau khairan Ustaz, Sebelumnya saya menyelai yang tadi ya. Jadi berdiam di dalam masjid bagi wanita haid memang khilaf ulama, ada yang berpendapat boleh, ada yang tidak. Tapi wanita yang iktikaf lalu dia haid wajib keluar masjid, dan itu dengan ijma ulama. Jadi ada kasus yang berbeda. Wanita haid berdiam di dalam masjid, ada yang membolehkan, ada yang melarang. Tapi wanita iktikaf jika mengalami haid dia harus meninggalkan masjid. Ini ittifaq ulama, sepakat ulama. Sehingga ini dua kasus yang berbeda. Wallahu alam, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.